Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amma haluhu alaihi salatu wassalamu fi dhatihi syarifati wa akhlaquhu wa syama'iluhu al-munifatu faqad nuqila lana al-udul faqad naqala lana al-udulu sahha lana al-akhbarul balighatu bi kathratiha darajat at-tawaturi. Melanjutkan pembahasan tentang kepribadian Rasulullah SAW, tentang keutamaan Rasulullah. Terakhir kemarin pembahasan kita keutamaan Rasulullah mengajarkan Islam dengan sempurnanya ajaran-ajaran syariat, dari mulai melek mata sampai perut lagi. Itu untuk kita bagaimana Rasulullah mencontohkannya. Kemudian dalam sehari kita ada sholat, kemudian dalam setahun ada zakat. Itu bukan sembarangan ajaran itu, dan kalau diumumkan maka tidak akan muncul dari seorang yang paling cerdas, kan tidak muncul. Andai dia belajar sama seorang guru, maka ya itu tidak akan mungkin. Gurunya sepintar apapun, gurunya secerdas apapun, kemudian belajar hanya dalam 23 tahun menciptakan satu tatanan hukum yang demikian sempurna, yakni syariat Islam, itu tidak akan mungkin. Ini jelas bahwa Islam itu adalah mukjizat. Islam itu sendiri adalah mukjizat, syariat itu adalah sendiri mukjizat, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Ini diantara bagian dari keutamaan Nabi Muhammad, di antara mukjizat Nabi Muhammad, yaitu syariat itu sendiri. Syariat yang ada dan dibawa oleh Rasulullah ini bukan hasil belajar. Nah, berikut ini pembahasan kita ini tentang zat atau tentang kepribadian Rasulullah yang sifatnya ini berupa kepribadian fisik. Jadi penampilan zahir atau badan jasmani mulia Rasulullah SAW akan dibahas pada teks berikut ini. Wa amma haluhu, adapun keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam fi dzatihi syarifati, dalam tubuh beliau yang mulia, wa akhlaquhu, dan adapun akhlak beliau, wa syama'iluhu, dan juga pekerti beliau al-munifatu, yang sangat halus. Faqad naqala, maka sungguh telah menukil, maka sungguh telah menyampaikan lana untuk kita al-udulu, riwayat-riwayat yang adil, wasahha, dan sahihlah lana untuk kita al-akhbarul balighatu, berita-berita yang mencapai bikathratiha, sebab banyaknya berita itu mencapai darajat tawaturi, derajat mutawatir. Tentang badan mulia Rasulullah, tentang wajah mulia Rasulullah, juga tentang akhlak Rasulullah yang demikian mulia. Ini sudah banyak kabar-kabar, sudah banyak riwayat-riwayat, sudah banyak penuturan-penuturan yang sampai kepada kita, dan saking banyaknya itu sudah sampai derajat mutawatir. Mutawatir itu, saudara, sudah lebih dari 30 orang yang mendengar itu. Namanya mutawatir. Mutawatir itu satu derajat riwayat atau satu kualifikasi, satu kualitas riwayat yang bagus kualitasnya, sebab yang nerima bukan cuma 1-2 orang, tapi sudah 30 orang ke atas, namanya mutawatir. Nah, tentang pribadi Rasulullah, tentang jasmani Rasulullah, tentang wajah Rasulullah yang demikian sempurna, demikian juga akhlak Rasulullah yang demikian mulia, ini banyak sekali riwayat atau penuturan yang sudah sampai derajat mutawatir, banyak sekali yang menerimanya. Nah, diantaranya berikut ini: anna sayyidana Muhammadan, bahwa sungguhnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, qad wahabahullahu ta'ala al-mahasina, telah memberikan kepadanya siapa Allah Ta'ala al-mahasina, akan keindahan, khalqan wa khuluqan, khalqan keindahan fisik, wa khuluqan dan keindahan hati, akhlak. Ini sama-sama nih hurufnya nih Bang, yang bersama kha lam qaf, tapi yang satu dibacanya khalqun, yang satu dibacanya khuluqun. Yang satu khalq, yang satu khuluq. Kalau khalq kha lam kaf tapi dibacanya khalq, itu artinya fisik. Tapi kalau dibaca khuluq
itu artinya akhlak. Akhlak atau budi pekerti. Jadi kalau khalqan fisik, fisiknya bagus, misalnya khalquhu hasan, fisiknya bagus, khalquhu hasan. Nah kalau budi pekerti bagus, khuluquhu hasan, budi pekerti. Jadi kalau khalqun itu adalah bentuk fisik, badan, mata, muka dan lain sebagainya. Tapi kalau khuluq itu adalah bentuk batinnya, batinnya atau budi pekertinya, namanya khuluq. Khuluq itu jamaknya akhlak, jamak akhlak. Maka ada akhlak al-karimah atau akhlakul karimah. Akhlak itu jamak dari khuluq. Ini perbedaan dari khalqan dan khuluqan. Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad keindahan, baik keindahan fisik maupun keindahan akhlaknya. Wa jama'allahu ta'ala bihil fadailad diniyah wad dunyawiyah. Dan Allah telah mengumpulkan dalam diri Nabi Muhammad al-fadailad diniyah, keutamaan agama, wad dunyawiyah, dan keutamaan dunia. Allah kumpulkan dalam pribadi Rasulullah keutamaan dunia dan juga keutamaan agama. Yang dimaksud dengan dunia ini, saudara, ya tempat kita hidup ini kan dunia ya. Tempat hidup kita ini yang sifatnya singkat, ya paling panjang berapa tahun sih? 100 tahun namanya dunia. Dan sifatnya banyak kelemahan. Karena dia singkat dan banyak kelemahan, maka perlu diatur yang namanya dunia. Gimana aturannya? Aturannya adalah aturan-aturan yang menciptakan kemaslahatan untuk orang yang menghuni dunia ini. Dan itu agama Islam itu ngatur. Seperti fikih atau syariat itu adalah urusan dunia. Urusan dunia, gimana seorang Islam supaya dia itu ya ukurannya dia taat, dianggap sebagai Islam dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ukurannya gimana ya? Ukurannya syahadat, ukurannya dia sholat, gimana cara-caranya sholat, ukurannya dia puasa, gimana caranya puasa. Jadi yang sifatnya terukur, konkret, ada ukuran yang jelas, itu namanya Islam. Nah ini dunia. Nah adapun agamanya itu sendiri diniyah, yang melampaui dunia. Di balik syariat itu ada pahala-pahala. Di balik syariat itu ada sir atau ada rahasia sholat, rahasia puasa Ramadan. Nah itu namanya diniyah, yang agama, yang aspeknya aspek agama. Nah Rasulullah ini Allah berikan dalam diri Rasulullah kumpul dua-duanya, yaitu aspek duniawiyah kumpul dan aspek diniyah kumpul. Kalau Rasulullah SAW sholat ini ya bukan hanya sekedar sholat takbir kemudian bentuk badan dengan bentuk tertentu, bukan, tapi nyambung dengan diniyah, nyambung dengan aspek akhiratnya, nyambung dengan sisi-sisi yang tidak tampak di dunia ini. Ini maksudnya dikumpulkan dalam diri Rasulullah aspek agama dan aspek duniawiyah. Amma hasanu suratihi, amma husnu suratihi wa khilqatihi. Adapun bagusnya bentuk Rasulullah wa khilqatihi dan juga fisik Rasulullah, faqad thabata an-naqlu sahihu, maka sungguh tetap atau mantap kuatlah an-naqlu sahihu, nukilan yang sahih, annahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah alaihi salam kana ahsanan nasi suratan. Rasulullah adalah orang yang paling indah suratan bentuknya, wa ajmalahum khilqatan, dan yang paling ganteng khilqatan fisiknya. Fakana alama yuramu, fakana maka ada Rasulullah alama yuramu atas keadaan yang sangat diinginkan, minal mahasini wal jamalil bahiri, dari keindahan-keindahan dan juga kebaikan atau keindahan juga al-bahiri yang sempurna. Kama qala fihi ba'du wasifihi, sebagaimana mengatakan tentang keadaan fisik Rasulullah siapa ba'du wasifihi, sebagian orang-orang yang mensifatinya. Adapun bentuk fisik Rasulullah ini sudah banyak nukilan ya riwayat, penuturan-penuturan yang menyebutkan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling sempurna bentuknya dan paling ganteng, paling indah wujudnya. Pokoknya keindahannya
Kemudian kebaikannya ini satu kebaikan yang sifatnya sangat sempurna dan sangat ya maksimal, sangat sempurna. Sebagian ulama atau sebagian penyair ada yang mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat ini ya, dengan syair ini. Wa ahsana minka lam tara qattu ainiya wa ajmala minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Apa nih baharnya? Wa ahsana minka lam tara qattu ainaya wa ajmala minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ahsana minka, yang lebih bagus dari engkau, lam taro qattu aini, yang lebih baik darimu wahai Rasulullah, mataku tidak pernah melihat. Wa ajmala minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih ganteng dari engkau ya Rasulullah tidak pernah dilahirkan oleh perempuan manapun. Khuliqta mubarra'an, engkau diciptakan mubarra'an min kulli aibin, bebas dari segala macam cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya, sebagaimana engkau diciptakan sebagaimana kama tasya, sebagaimana engkau menghendaki. Ini diantara pujian yang diberikan oleh para penyair, ulama juga penyair, yang disebut madah atau pujian kepada Rasulullah. Banyak madah, diantara yang paling kita masyhur, paling kita kenal itu ya Imam Busiri dalam burdahnya, itu semua adalah pujian-pujian kepada Rasulullah. Rasulullah itu khuliqta mubarra'an min kulli aibin, Rasulullah diciptakan itu bersih dari segala macam cacat atau kekurangan. Rasulullah dan segenap nabi-nabi lain, dari tubuhnya itu tidak ada yang najis dan tidak ada yang kotor. Oleh karenanya di Ana itu disebutkan semua yang keluar dari tubuh Nabi dan juga nabi-nabi sebelumnya itu semuanya suci, termasuk air pipisnya itu suci. Itu disebutkan dalam I'anah. Ludah beliau juga menurut satu riwayat itu kalau ada yang mau ya diambil, kalau enggak hilang begitu aja. Jadi enggak bikin fitnah. Nah coba kalau ludah Bang Muhammad, kira-kira enggak hilang, tetap di situ, orang injek ya bisa ngomel-ngomel, siapa sih ini, kan begitu. Kalau Rasulullah enggak, kalau kebetulan bisa menimbulkan fitnah atau ya tidak ada yang tahu, hilang begitu aja udah, tidak menimbulkan fitnah. Dan semuanya yang fisik, yang sifatnya fisik dari badan Rasulullah SAW ini semuanya tidak ada aib atau tidak ada kekurangan sedikit pun. Rasulullah SAW itu tinggi. Jadi kalau bareng dengan orang yang tinggi seperti Sayyidina Umar, Rasulullah tetap lebih tinggi. Tetap lebih tinggi, kalah Sayyidina Umar tingginya. Gede. Tapi kalau bareng sama sahabat Abdullah bin Mas'ud itu keriting dan orangnya pendek, benar-benar pendek, jauh sama Sayyidina Umar. Cuma kalau jalan sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah nggak tinggi amat. Maksudnya nggak bikin orang kebanting. Kalau Ustaz Samin kan ganteng. Coba deh jalan sama orang yang rada jelek, kebanting orang yang lain. Kalau jalan sama saya ya nggak kebanting saya mah. Ini kalau jalan sama orang yang lebih jelek, kebanting orangnya pasti. Ya cakep banget. Ya jadi cara berpakaiannya, kalau orang biasa begitu cara berpakaiannya, kemudian dibanding dengan teman yang sedang jalan bareng dengan dia, ini bisa kebanting. Nah tapi Rasulullah enggak, dengan orang yang tinggi sekalipun Rasulullah lebih tinggi, tapi dengan orang yang pendek Rasulullah tidak bikin orang yang sampai itu tuh kebanting. Memang ada yang begitu tuh? Nggak ada yang begitu. Dan fisik Rasulullah itu ada di satu syair juga, apa? Ya Allah saya lupa itu. Jadi Rasulullah itu dari depan dan dari belakang itu bisa ngelihat.
dan nggak mungkin keliru. Di belakang saya bantal nih misalnya, Rasulullah bisa ngeliat. Jadi kalau Rasulullah sholat itu Rasulullah tahu di belakangnya makmum garuk-garuk tahu. Yang sholatnya nggak usah itu Rasulullah tahu, dan itu berlangsung selama hidup Rasulullah dan sampai beliau sekarang ini ada, walaupun setelah wafat ini masih bisa menyaksikan sholat-sholat kita. Ini Rasulullah. Nah, satu lagi ada juga yang mengatakan tafsir dari yang terakhir, takwil dari yang terakhir ini, bahwa Rasulullah itu dari belakang dan depan itu bisa melihat dan tidak akan keliru orang. Kalau orang melihat Rasulullah dari belakang pasti tahu, dan itu Rasulullah nggak mungkin sama orang lain. Dari depan ya pasti, kemudian dari belakang ini juga orang pasti kenal. Gitu. Nah, saudara sekalian, banyak hadis-hadis atau riwayat-riwayat menuturkan tentang keindahan fisik Rasulullah. Dan ini biasanya dari sahabat-sahabat yang memang pernah melihat Rasulullah. Jadi jangan dikira semua sahabat itu pernah melihat Rasulullah. Kalau bertemu ya, tapi kan beda bertemunya. Ada orang yang bertemu Rasulullah tapi nggak berani mandang tuh ada. Ada orang yang bertemu dengan Rasulullah itu yang memandang Rasulullah. Biasanya sahabat-sahabat yang nggak terlalu ini, ya yang nggak terlalu apa namanya ya, yang nggak terlalu sungkan, sama Rasulullah, mandang Rasulullah. Tapi itu pun mandangnya dari jauh. Kalau deketin Rasulullah pasti nggak berani juga, tetap nunduk. Nah, jadi yang benar gimana? Yang benar penuturannya, yang benar itu penuturannya sahabat yang mandang cuma dari jauh, atau sahabat yang nunduk yang nggak pernah mandang Rasulullah. Yang benar yang mana saudara? Maksudnya yang paling mendekat dari kebenaran. Apa sahabat dari jauh, atau sahabat yang dekat, yang paling mendekati kebenaran? Nah, sementara ini yang dinukil hadis-hadisnya adalah yang mandang Rasulullah, bagaimana bentuk Rasulullah. Tapi itu pun dari jauh. Ya, cuma itu sudah bisa memberikan gambaran kepada kita betapa sempurnanya Rasulullah walaupun dari jauh. Jadi perumpamaannya hadirin seperti matahari. Matahari itu orang bisa menerka-nerka atau orang bisa mendeskripsikan, menyifati matahari. Matahari itu dari kumpulan gas misalnya, panasnya sekian derajat, seribuan atau jutaan derajat Celcius, itu dari jauh dia. Dari jauh, tapi apakah bisa dikatakan itu hakikat matahari dan kebenaran? Belum juga. Tapi paling tidak itulah keterangan yang bisa kita dapatkan. Cuma kalau mandang dari dekat juga, ya mata kita rusak. Kalau kita terlalu dekat juga, mata kita rusak juga. Demikian juga dengan kepribadian Rasulullah, dengan cara para sahabat memandang Rasulullah. Kalau dari jauh ya bisa melihat Rasulullah, cuma seperti orang memandang matahari gitu. Gak bakal bisa dari dekat, tapi itulah yang bisa diterima atau bisa dinukilkan sampai kepada kita. Nah, kalau sahabat-sahabat yang sahabat utama yang selalu dekat kepada Rasulullah pasti semuanya nunduk. Ketika Rasulullah ada, hadir di hadapan Rasulullah pasti semuanya nunduk, dan tidak akan bisa menggambarkan keindahan Rasulullah sebagaimana orang tidak bisa melihat matahari dari dekat langsung dengan mata telanjang. Tidak bisa. Nih diantaranya dalam burdah itu, dalam burdah kan disebutkan kasyamsu tadharu lil ainaini min bu'udin saghiratan wa tukillu tarfa min amami. Nabi Muhammad itu kasyamsi tadharu lil aini min bu'udin. Nabi Muhammad itu seperti matahari yang kalau dari jauh tampak terang, dan dari jauh itu tampak benar-benar besar dari jauh. Tapi kalau dari dekat, kalau dari jauh tampak kalau dari jauh tampak terang dan juga kelihatan kecil. Tapi kalau dari dekat, ini dari depan langsung, ini justru bisa merusak pandangan. Ya, ini diantara bait-bait dari burdah yang disampaikan oleh Imam Busiri dalam memuji Rasulullah SAW. Sangat sempurna fisik Rasulullah, jasad mulia Rasulullah ini sangat sempurna, tidak ada aib sedikit pun, tidak ada cacat sedikit pun. Waqad afradat mahasinu dzatihi syarifati bitta'alifi, dan sungguh telah menyendiri, maksudnya menjadi satu-satunya mahasinu dzatihi syarifah, keindahan-keindahan fisik Rasulullah yang mulia bitta'alifi,
dengan susunan-susunan, falyatasharraf dengan karangan-karangan, maksudnya susunan kitab, falyatasharraf. Dan ini maksud teks barusan, ada kitab-kitab sendiri, ada susunan-susunan atau karangan-karangan sendiri yang menjelaskan tentang keutamaan, keindahan jasad Rasulullah SAW. Falyatasharraf falyatasharraf bil itila, maka silakan memutolaah atau melihat alaiha kepada kitab itu, man arada, orang yang menghendaki. Wa jama'a ma wasafahu bihil wasifuna, dan sepakatlah akan sesuatu wasafahu bil wasifuna yang disifati oleh para orang yang mensifatinya, yang mendeskripsikannya. Sepakat qaula ba'diman, akan keterangan sebagian orang syahadahu, yang menyaksikan Rasulullah alaihissalam langsung, bahwasannya huwa ajmalun nasi min ba'idin, Rasulullah adalah manusia yang paling ganteng, min ba'idin, dari jauh, wa ahlahu ahsanuhu, dan yang paling manis serta paling indah, min qaribin, dari dekat, yatala'lahu wajhuhu, bersinar wajhuhu, tampak wajhu, wajahnya Rasulullah, tala'lu al-qamari, seperti tampaknya rembulan Lailatul Badri pada malam purnama. Man ra'ahu badihatan habahu, barang siapa yang melihat secara langsung, habahu, maka akan membuatnya kagum. Wa man khalatahu ma'rifatun ahabbahu, dan barang siapa yang mencampurinya atau yang mendekatinya, ma'rifatan, secara pengenalan, ahabbahu, maka akan makin mencintainya. Yaqulu, berkata, na'atuhu, apa itu? Na'ituhu, na'ituhu, berkata na'ituhu, orang yang mensifati Rasulullah, lam ara qablahu, tidak pernah aku melihat qablahu, sebelum Rasulullah, wala ba'dahu, dan setelah Rasulullah, mithlahu, yang semisal dengan Rasulullah. Aku tidak pernah melihat orang yang sama dengan Rasulullah, baik sebelum maupun sesudah Rasulullah. Ini kata orang yang pernah menyaksikan langsung Rasulullah, para sahabat. Wa takhsisullahi ta'ala bihi, wa takhsisullahi ta'ala lahu bi husni surati, dan pengistimewaan Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad bi husni surati, dengan bentuk yang bagus, huwa min jamilil hikamil ilahiyah, min jumlatil hikamil ilahiyah, ini dari sekumpulan hikmah atau kebijaksanaan ilahiyah, kebijaksanaan ketuhanan. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ba'atahu, Rasulullah Ta'ala, Allah Ta'ala ba'atahu, mengangkat Rasulullah SAW da'iyan, sebagai orang yang mengajak lil khalqi, kepada manusia. Wa hasana surata mimma ta'alahu wa husnus surati, dan adapun bagusnya bentuk itu, mimma, termasuk sesuatu, ta'lafuhul anfusu, yang membuat menjadi takluk atau tunduk, al-anfusu, jiwa-jiwa, wa taladdu bihil a'yunu, dan menjadi nikmat bihi, dengannya apa, al-a'yunu, pandangan mata, fataqabbala alaihi, maka kemudian fatuqbila alaihi, maka kemudian diterima, kama anna qubhas surati, sebagaimana buruknya bentuk itu, manfarrun, munaffirun, juga munaffirun, membuat lari, wa musyarridun, dan juga membuat enggan. Jelas di sini dari kesaksian para sahabat, banyak sekali yang meriwayatkan atau yang menyatakan bahwa aku tidak pernah melihat sesudah Rasulullah atau sebelum Rasulullah, aku tidak pernah melihat ada orang yang semirip atau semisal dengan Rasulullah, sebanding dengan Rasulullah. Rasulullah itu fisiknya itu tampak Rasulullah itu benar-benar cemerlang, benar-benar bersinar sebagaimana sinar purnama, sebagaimana sinar bulan di malam purnama. Orang yang melihat Rasulullah langsung, maka akan langsung senang. Orang yang melihat Rasulullah beberapa kali sambil mengenal Rasulullah, maka bukan hanya senang tapi makin cinta pada Rasulullah. Nah, ini bagian dari hikmah ilahiyah, bagian dari kebijaksanaan Allah. Karena memang kalau dipikirkan, saudara, direnungkan, tidak bisa kita pungkiri bahwa fisik itu adalah pandangan pertama, dan itu pintu masuknya pertama orang itu fisik. Dan Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah sebagai da'i atau orang yang mengajak Allah. Kan kalau orang ngajak-ngajak itu paling dia kan harus menarik. Coba sales dah, sales jelek,
Orang pada mau beli produknya enggak? Kalau sales cantik, Ustaz pernah ngobrol. Pasti cantik-cantik kalau itu. Atau kalau saya cowok pasti ganteng-ganteng, bajunya rapi, cara ngomongnya juga ditata benar-benar. Itu yang namanya ngajak harus menarik. Itu bagian dari hikmah. Kenapa Rasulullah itu ganteng? Kenapa para nabi itu ganteng? Itu diantaranya supaya menarik saat pertama ketemu. Jadi pandangan pertama atau ya pesan pertama, kesan pertama itu langsung ada dan bisa jatuh ke dalam hatinya. Baru setelah itu nanti cara bicaranya, baru setelah itu apa yang dibawanya ini akan mulai dikenal, mulai orang mau mengenal. Karena Rasulullah diutus sebagai dai, orang yang mengajak kepada Allah, maka tentunya harus juga menarik. Ini kenapa Rasulullah Allah berikan kegantengan, keindahan ini supaya menarik sejak awal. Lah tapi itu kenapa Ustaz kok menarik? Kenapa Abu Jahal kok tetap kufur aja? Kenapa kok As bin Wa'il itu tetap ingkar aja kepada Rasulullah? Saudara, itu matahari, kita kan semua nggak ada yang mengingkari matahari ya. Kalau kata kita matahari itu pagi-pagi itu sinarnya tajam apa sinarnya ramah kalau pagi? Ramah kalau pagi. Pagi-pagi itu matahari, semua orang yang matanya sehat itu pasti pengen ketemu dengan matahari, namanya sunrise ya. Kalau sore tajam apa ramah? Kalau sore ramah juga. Nah yang tajam kan siang-siang ya, siang-siang atau tengah hari bolong, atau selain yang itu, selain yang terbenam dan terbit, itu sunrise, sunset banyak orang yang cari. Banyak mata tidak mengingkari bahwa indah itu matahari pada saat itu. Nah orang yang bilang jelek itu sunrise, sunset itu jelek, apalagi tengah hari bolong, ogas ya, itu sebenarnya bukan karena mataharinya yang salah, tapi matanya kotok. Matanya itu, ya matanya itu lagi sakit mata. Orang kalau lagi belekan, sekarang masih zaman sakit mata belekan dulu kan ya, buat melek aja perih, apalagi buat keluar ngelihat matahari, perih banget. Nah yang salah bukan mataharinya, yang salah matanya. Demikian juga orang-orang kafir, orang yang ingkar kepada Rasulullah, itu bukan Rasulullahnya yang tidak indah atau tidak menarik, bukan, tapi hatinya yang sudah sakit. Dia tidak bisa menerima, dia tidak bisa mengakses, tidak bisa menerima keindahan-keindahan yang ada pada diri Rasulullah. Itu bukan karena Rasulullahnya yang salah, tapi karena sakitnya dia. Sebagaimana tadi perumpamannya, matanya yang sakit sehingga dia mengingkari matahari, dia kemudian membenci matahari, itu karena matanya yang sakit. Tapi Rasulullah adalah orang yang paling sempurna fisiknya, sempurna akhlaknya, dan banyak sekali kabar atau penuturan yang jadi riwayat, dan ini banyak sampai derajat mutawatir, derajat yang sangat banyak menceritakan itu. Wa mawfuru aqlihi alaihi salam wa dzuka'u lubbihi faqad sahhat al akhbaru wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.